Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi di vlog saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang diklat-diklat yang bisa dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Banten. Nanti kita akan ketemu dengan salah satu teman saya yang bertanggung jawab terhadap pelatihan ini pendidikan yang ada di Politeknik Pelayaran Banten. Ini kan sebentar lagi ini banyak teman-teman yang baru lulusan SMA. Kalau masih bingung terkait dengan mau kuliah apa, nih salah satu Politeknik Banten bisa menjadi referensi. Kita ketemu dengan Pak Amir. Pak Amir, selamat Ya, sore. selamat sore Pak David. Jadi gini Pak Amir, ini kan teman-teman di YouTube nih banyak bertanya. Ya, itu Politeknik Banten itu pendidikan apa sih? Ya. Karena walaupun sebenarnya kita sudah lama berdiri ya Pak ya, masih tetap aja orang-orang yang bertanya nih tentang kepelautan. Mungkin dia keluarganya ada yang pelaut, mungkin juga ada yang bukan pelaut. Jadi mereka pengen tahu nih Politeknik Banten itu pendidikannya seperti apa? Kira-kira gitu Pak. Oke Pak, baik Pak. Politeknik Pelayaran Banten sebenarnya menyelenggarakan pendidikan kepelautan di awalnya. Ya, di awalnya. Setelah itu kemudian berkembang sehingga juga ada gelar akademik yang akan didapatkan. Akhirnya pada saat ini ada 3 program yang bisa berjalan, yaitu adalah program diplomanya, kemudian program kompetensi kepelautannya sama dengan keterampilan kepelautannya. Ya Pak, gitu Pak. Kalau yang diploma itu jurusannya apa aja Pak? Ya, untuk diploma jurusan ada 3 jurusan, 3 prodi. Ya, ada 3 prodi, ada diploma 3 prodi nautika. Nantinya jadi apa nih Pak? Nah ini nanti akan menjadi perwira di atas kapal, terutama untuk dek. Bagian deknya ya, jadi nanti bisa jadi mualim atau dia akan nakoda atau kapten kapal. Ya. Kemudian D3 program studi permesinan kapal. Ya, nantinya akan melakukan perawatan terhadap mesin kapal. Untuk perwira pelayaran. Ya, untuk perwira pelayaran bagian mesin. Ujungnya chip engine. Chip engine ya, atau kepala kamar mesin nih. Kepala kamar mesin, teman-teman. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah diploma program studi manajemen transportasi laut Pak. Ini nanti yang akan mengelola di sistem transportasinya. Terkait dengan pelayanan di pelabuhan jika kapal sandar ataupun kapal akan melakukan kegiatan bongkar muat. Dan bisa juga di perusahaan-perusahaan pelayaran. Dan bisa juga di perusahaan-perusahaan pelayaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian kalau masih bingung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amir, memilih jurusan apa nih untuk diploma? Ada 3. Satu itu jurusan prodi nautika yang nantinya di bagian dek di kapal Pak ya. Dek di kapal ya, betul. Nanti kalau misalnya tidak berlayar pun di darat bisa kan Pak? Ya, di perusahaan-perusahaan pelayaran ya. Ataupun menjadi pegawai negeri juga bisa. Kemudian yang kedua adalah jurusan permesinan kapal. Sama, permesinan kapal ini bisa di darat, bisa di laut ya. Dan yang ketiga tadi sudah disampaikan adalah jurusan manajemen transportasi laut. Nah kalau ini nggak belayar ya? Nggak belayar Pak. Betul. Nih, ini perlu teman-teman ingat nih bahwasanya di kampus pelayaran itu tidak semuanya berlayar. Jadi ada satu jurusan yang tidak berlayar. Dia hanya melayani kapal. Hanya melayani ataupun nanti bisa bekerja di perusahaan pelayaran ataupun di docking dan lain-lain Pak ya. Betul. Di pelabuhan ya. Jadi nanti kalau teman-teman silakan pengen jurusan yang mana nih? Kalau pengen di laut dan di darat, nautika atau permesinan kapal. Tapi kalau memang hanya untuk di darat saja, berarti manajemen transport. Nah, secara umum nih Pak, gambarannya nih, kalau untuk ngambil jurusan nautika, persyaratannya apa saja nih? Persyaratan utama adalah ijazahnya harus IPA. Ijazah harus IPA. IPS boleh nggak Pak? Kalau IPS tidak bisa. Nggak bisa. Untuk jurusan nautika? Untuk jurusan nautika. Sama juga untuk jurusan teknika. Nah, kalau IPA boleh ke teknika. IPS-nya nggak boleh. Iya. Kalau STM, SMK itu boleh. Tetapi ada beberapa persyaratan yang harus. Contoh di elektronika. Rumpun elektronika terdiri atas arus kuat sama arus lemah. Yang masuk dalam kategori arus lemah itu tidak boleh masuk ke permesinan kapal. Tidak boleh. Ya. Kalau untuk jurusan MTL gimana persyaratan secara umumnya? Ya, persyaratan secara umum untuk MTL itu SMA IPA juga boleh. IPA boleh. Ini
pribadi ya. Ya. Ya, kalau nggak mau berlayar berarti dia boleh dengan SMA IPA ataupun dengan SMA IPS. Ditambah dengan beberapa persyaratan untuk SMK. Tambahkan dengan SMK. Contoh SMK untuk dengan jurusan akuntansi atau keuangan, kemudian manajemen perkantoran, itu juga boleh masuk di manajemen transportasi laut. Oke. Pak, ini sering jadi pertanyaan nih Pak. Saya sering mendapat pertanyaan ini. Saya lulusan SMK pelayaran. Ya. Nah, pengen melanjutkan diploma 3 atau ngambil D3 di sini, ngulang dari awal lagi. Ya. Itu gimana Pak? Ya. Kalau lulusan dari SMK pelayaran itu bisa. Bisa. Sesuai dengan SMK-nya. Umpamanya SMK Nautika, SMK Nautikanya berarti dia harus masuk ke diploma Nautika. Oke. Kalau yang SMK Teknika berarti dia harus ke permesinan kapal. Ya, tetapi SMK Nautika Teknika juga itu boleh masuk di manajemen transportasi. Ya. Yang lulusan jurusan pelayaran ya. Jurusan pelayaran. Ya. Oke. Ini kan baru satu Pak, satu program nih. Satu program itu program diplomanya. Ya. Ini kan tadi Pak Amir sebutkan ada tiga. Ya. Program yang kedua nih Pak, ini program yang kedua nih. Yang kedua yang kompetensi Pak. Jadi kompetensi itu terbagi atas dua lagi. Ada kompetensi terkait dengan pembentukan kompetensi sama dengan peningkatan kompetensi. Oke. Apa-apa aja Pak? Nah, untuk pembentukan kompetensi kita ada program dua program lagi, yaitu Diklat Pelaut 3 pembentukan sama dengan Diklat Pelaut 4 pembentukan. Nah, untuk Diklat Pelaut 3 pembentukan ini nanti dia akan mendapatkan kompetensi kelas 3. Jadi ANT atau ATT kelas 3. Kemudian untuk Diklat pembentukan 4 nanti akan mendapatkan untuk kelas 4 ANT atau ATT kelas 4. Oke. Kalau untuk kelas 3 nih Pak. Kelas 3 ini raw inputnya tamatan apa Pak? Kalau kelas 3 raw inputnya harus SMA. Ya, SMA. Untuk ke Nautika harus IPA. Sama dengan yang diploma tadi? Iya, hampir sama dengan yang diploma. Oke. Nah, kalau untuk Nautika, teknikanya? Kalau teknikanya boleh juga dari SMA dengan IPA ditambah dengan juga dari SMK. Hampir sama juga persyaratannya yang ada di diploma. Oke. Tadi kan kalau di diploma 3 jurusan ya? Ya. Kalau yang di DP3 ini cuma? Ada dua. Ya. Berarti MTL-nya nggak ada Pak? MTL-nya nggak ada. Oke. Kalau di diploma 3 tadi pendidikannya berapa tahun Pak? Diploma 3 pendidikan 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun, jadi 2 tahun di teori prakteknya di kampus, kemudian 1 tahun praktek full di kapal-kapal niaga. Baru nanti pulang ujian, kemudian pelantika wisuda dapat kompetensinya plus dengan gelar akademiknya kalau diploma. Apa A5 dia. A5 dia ya? Iya. Oke, berarti D3 A5 D3 A5 dia. Nanti dapat 2 ijazah ya? 2 ijazah. Kalau untuk yang diploma. Ijazah daratnya dan ijazah laut. Kalau yang untuk DP Pak? Kalau DP itu non diploma. Jadi tidak ada ijazah daratnya, tetapi yang didapatkan adalah ijazah kompetensi atau ijazah laut saja. Oke, berarti dari sini teman-teman sekalian bisa memilih ya, sebenarnya bisa menentukan. Kalau yang DP berapa tahun Pak pendidikannya? Kalau DP 3, ini kalau DP 3 programnya adalah 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 1,5 tahun itu melaksanakan teori praktek di kampus, kemudian 1 tahun melaksanakan praktek di kapal. Ya, untuk DP 3. Kemudian yang DP 4 itu programnya 2 tahun. 1 tahun dia teori praktek di kampus, kemudian 1 tahunnya melaksanakan praktek di kapal-kapal niaga. Ya. Nah, berarti kalau sama-sama lulusan SMA atau SMK Pak, berarti ini ada 2 pilihan ya? Iya. Di kita ini, mau ngambil diploma atau non-diploma. Non-diploma. Oke, jadi secara signifikan kalau saya lihat tadi perbedaannya, kalau yang diploma dapatnya 2 ijazah, kemudian kalau non-diploma hanya 1 ijazah, kompetensi. Ijazah kompetensinya, ijazah lautnya saja. Bagaimana kalau yang terakhir nih Pak tadi, yang DP4 tadi, ini raw inputnya gimana nih? Raw inputnya itu ijazah SMP. SMP? Iya, jadi dari SMP, kemudian boleh juga yang SMA. Ya, SMA IPS itu boleh ke situ. Boleh masuk. Yang sudah lulus SMA pun boleh masuk. Boleh masuk.
ke DP4. Nah, ini rata-rata yang masuk sini yang IPS ya. Iya. Ya, Yang IPS banyak yang pengen berlayar. Yang pengen berlayar. Jadi Ya dia tidak. masuknya ke 4. 4. Karena Iya. dia nggak masuk ke 3. Iya, Oke, betul. tapi ada maksimal umur nggak Pak? Nah, kalau maksimal umur di DP3 itu maksimal umurnya adalah 23. 23. Ya, di 23. Tapi kalau yang DP4 itu maksimal umur 20 sama 23. 23. Oke. Kemudian yang DP4 DP3. DP3-nya itu maksimal umur adalah 26 tahun. Ya, baik teman-teman sekalian. Kalau memang nanti tertarik nih mau pengen menjadi insan transportasi atau perwira pelayaran kapal niaga di Politeknik Pelayaran Banten tuh bisa milih. Pengen pilih yang diploma atau yang non diploma ataupun yang lulusan SMP meningkatkan untuk mengambil DP4. Ya. Nah, untuk lebih ininya ada di website kita Pak ya? Ya, ada di Untuk website. pengumuman-pengumuman kita ada di. Ada, boleh saya tambahkan satu Pak? Apa Pak? Silakan ya. Pak. Jadi teman-teman yang akan mendaftar Pak. Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa melaksanakan dengan pendaftaran online. Oh. Nah, jadi teman-teman sekalian nanti setelah masuk di web Politeknik Pelayaran Banten, di situ ada menu pendaftaran online. Pendaftaran online. Ya, tinggal diklik pendaftaran online, di situ sudah akan muncul jurusan-jurusan apa saja yang akan diambil. Nah, itu tambahannya Pak. Oke. Nah, ini sekaligus saya promosikan Pak. Informasi yang menarik nih Pak Nir. Ya. Jadi teman-teman sekalian kalau memang pengen bergabung ke Poltekpol Banten, sekarang sudah buka Pak ya? Ya. Sekarang sudah buka pendaftaran dan bisa dilihat di website Poltekpol Banten. Itu ada satu kolom pendaftaran. Pendaftaran online. Nah, klik aja pendaftaran online, nanti bisa langsung terarah ke bagiannya Pak Amir di sini nih. Ya. Yang Betul. akan melakukan verifikasi dan lain-lain. Baik teman-teman sekalian, nah itu saja bincang-bincang kita dengan Pak Amirullah. Beliau adalah selaku bagian pelatihan, kanit pelatihan diklat-diklat yang ada di Poltekpol Banten. Nanti kalau memang teman-teman tertarik silakan kunjungi di website kami. Kira-kira itu saja ulasan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih Pak Amir. Ya, terima kasih. Atas waktunya. Sama-sama Pak. Sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.